semuanya siang hari ini? Alhamdulillah ya. Nah, walaupun cuaca di luar cukup panas, kita harus tetap semangat ya untuk belajar pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, coba perhatikan di sekeliling Ananda, itu ada beberapa sampah yang masih berserakan, tolong dibersihkan ya. Sudah Ananda? Ya, dan mejanya tolong diluruskan mengikuti yang di depan. Oke, sudah. Sebelum memulai pembelajaran, ada dari teman Ananda yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Oke, hadir semuanya ya. Bagus, hadir semuanya. Nah, Ibu harap semua yang ada di mejanya yang tidak berhubungan pada pembelajaran hari ini, tolong disimpan terlebih dahulu. Pada hari ini kita akan masuk ke materi baru atau bab baru ya. Kita akan membahas mengenai kependudukan dan lingkungan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai apa itu kependudukan dan lingkungan ini, Ibu akan mereview terlebih dahulu materi pembelajaran kita pada minggu lalu. Siapa yang masih ingat mengenai pembelajaran kita pada minggu lalu? Angkat tangan. Oke, Meldi. Ya. Ya, bagus ya. Minggu lalu kita membahas mengenai reproduksi tumbuhan dan reproduksi hewan. Nah, topik yang kita bahas itu mengenai kelangsungan hidup tumbuhan dan hewan. Nah, siapa yang masih ingat apa saja itu kelangsungan hidup tumbuhan dan hewan? Ya, Vika. Oke, ada dua macam ya, yaitu ada adaptasi dan ada seleksi alam. Nah, adaptasi ini ada adaptasi pada tumbuhan dan adaptasi pada hewan. Ada adaptasi fisik, yaitu seperti contohnya mimikri dan kamuflase. Nah, apa itu perbedaan antara kamuflase dan mimikri ini? Coba angkat tangan. Vito? Oke, bagus ya. Pada mimikri ini yaitu kemampuan suatu hewan memiliki kemiripan dengan hewan lainnya secara tingkah laku atau penampilannya. Contohnya seperti ya, belalang yang hinggap di daun. Dan kamuflase ini yaitu memiliki kemampuan untuk merubah warna tubuhnya seperti bunglon. Nah, contohnya pada adaptasi pada tumbuhan ini yaitu lapisan epidermis yang dilapisi oleh kutikula untuk memperlambat kehilangan air. Nah, sedangkan yang kedua yaitu ada seleksi alam. Pada seleksi alam ini, keberadaan mangsa yang tidak mencolok itu akan menyulitkan predator untuk menangkapnya. Jadi ada suatu hewan yang sedikit jumlahnya karena tidak bisa mempertahankan diri dari predatornya. Oke, kita akan masuk ke materi kita pada hari ini yaitu kependudukan dan lingkungan. Jadi, cakupan materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu apa itu dinamika penduduk dan hal-hal apa saja yang mempengaruhi dinamika penduduk tersebut. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini agar Ananda semua mengetahui apa itu dinamika penduduk dan apa saja hal-hal yang mempengaruhi dinamika penduduk tersebut. Nah, untuk dampak pada perkembangan terhadap lingkungannya, kita akan bahas pada minggu depan. Yang pertama yaitu kita akan masuk apa itu dinamika penduduk. Sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu, Ananda semua pernah melihat seseorang datang ke rumah warga untuk melakukan sensus penduduk? Ya, mencatat-catat. Ya, nah itu dinamakan dengan sensus penduduk karena setiap 10 tahun sekali pemerintah menyelenggarakan cacah jiwa atau yang dikenal dengan sensus penduduk. Nah, dilihat dari data sensus penduduk tersebut, penduduk Indonesia ini terlihat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan wilayah pemukimannya dikatakan semakin berkurang. Nah, kependudukan dan lingkungan ini merupakan dua hal yang bisa dikatakan sangat berkaitan. Hal ini karena semakin tinggi jumlah pertumbuhan penduduk, maka tentu pemukiman juga akan semakin padat sehingga akan berdampak kepada lingkungan. Nah, contohnya akan berdampak kepada pemukiman yang padat, terdapat banyak sampah, terjadi pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Nah, pada materi pencemaran ini kita telah membahasnya pada kelas 7 ya. Nah, ada yang masih ingat materi tentang pencemaran lingkungan ini?
Oke, agak sudah lupa. Nah, Ibu sarankan untuk membaca kembali materi mengenai pencemaran lingkungan. Kita akan masuk ke pengertian dinamika penduduk. Nah, apa sih itu dinamika penduduk? Nadia? Ya, ya, bagus ya. Dinamika penduduk, perubahan penduduk, Bu. Ya, perubahan jumlah penduduk. Dinamika penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu atau perubahan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu. Nah, adapun perubahan jumlah penduduk ini atau dinamika penduduk ini dipengaruhi oleh 3 hal. Ada yang tahu? Ada yang sudah membaca materi kita? Ya, Dina? Ya, kelahiran. Yang pertama yaitu kelahiran, yang kedua kematian, dan yang ketiga perpindahan. Nah, ini dapat kita lihat dinamika ini adalah perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Nah, yang dipengaruhi yang pertama yaitu kelahiran. Kelahiran ini disebut juga dengan natalitas. Nah, sebelumnya Ibu bertanya terlebih dahulu, ada dari Ananda semua yang mempunyai adik? Ya, ada ya. Nah, tentu pertambahan anggota di keluarga Ananda akan mempengaruhi jumlah penduduk di wilayah Ananda. Nah, jadi agar kita dapat mengetahui jumlah kelahiran bayi setiap 1000 penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu 1 tahun, kita dapat menghitungnya, dapat menghitung angka kelahiran tersebut dengan rumus jumlah bayi lahir dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk dan kita kali dengan 1000. Nah, kita dapat menentukan juga acuan penggolongan angka kelahiran ini, apakah tergolong rendah, apakah tergolong sedang, dan apakah tergolong tinggi. Nah, untuknya yaitu jika hasil dari yang kita dapatkan dari kita mencari ini kecil dari 20, maka angka kelahiran di suatu wilayah ini dikategorikan rendah. Nah, jika kita mendapatkan hasil antara 20 sampai 30, maka angka kelahiran ini dikategorikan dengan kategori sedang. Sedangkan jika besar dari 30, maka angka kelahiran pada suatu wilayah tersebut dikatakan tinggi. Untuk lebih memahaminya, Ibu akan memberi satu contoh ya. Tolong dicatat. Jumlah penduduk di wilayah kota A tahun 2019 tercatat 4.000 jiwa. Sedangkan jumlah bayi yang lahir 40 bayi pada tahun itu. Nah, maka angka kelahirannya adalah jumlah bayi yang lahir pada tahun 2019 tadi berapa? 40 bayi. Nah, kita masukkan di sini dengan jumlah penduduk di suatu wilayah A itu 4.000 penduduk. Nah, dikali dengan 1000, maka kita akan mendapatkan hasil 10. Nah, pada 10 ini dalam kategori apakah angka kelahiran di wilayah A tersebut? Ada yang tahu? Ya, Vito? Ya, dalam kategori rendah karena kecil dari 20. Ada kematian. Kematian ini disebut juga dengan mortalitas. Kematian ini merupakan salah satu faktor dari penurunan jumlah penduduk. Dan kita juga dapat menentukan angka kematian pada setiap 1000 penduduk dalam 1 tahun. Rumusnya juga hampir sama pada rumus kelahiran tadi. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa rumus dari mencari angka kematian ini? Ya, Dina? Ya, bagus ya. Mencari angka kematian ini, jumlah penduduk yang meninggal dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk dikali dengan 1000. Pada angka kematian ini juga memiliki patokan, yaitu apabila angka kematian yang kita dapatkan kecil dari 14, maka angka kematian ini tergolong rendah. Nah, jika antara 14 sampai 18, maka termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan pada angka kematian yang besar dari 18, maka nilai angka kematian ini termasuk ke kategori tinggi. Nah, Ibu akan memberi soal, Ananda tentukan apakah di wilayah tersebut angka kematiannya itu tinggi, sedang, atau rendah ya. Ananda cari dan angkat tangan siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu.
Coba catat, jumlah penduduk di wilayah B pada tahun 2020 tercatat 4.000 jiwa. Sedangkan jumlah yang meninggal terdapat 8 orang. Maka angka kematiannya adalah, siapa yang bisa menjawab berapa hasilnya? Ya, Tika? Ya, hasilnya 2. Dan ini termasuk ke dalam? Oke, bagus. Termasuk ke dalam kategori rendah ya. Yang ketiga dipengaruhi oleh perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, proses perpindahan penduduk ini akan menyebabkan jumlah penduduk di suatu wilayah akan bertambah dan akan berkurang. Nah, contohnya seperti Dino yang tinggal di wilayah A dan Dino pindah ke wilayah B. Tentu penduduk di wilayah A akan berkurang, sedangkan penduduk di wilayah B akan bertambah. Pada perpindahan penduduk ini ada 4 jenis perpindahan penduduk. Yang pertama ada emigrasi, imigrasi, transmigrasi, dan urbanisasi. Emigrasi yaitu perpindahan penduduk keluar dan meninggalkan daerah aslinya. Coba analisis apa contoh dari emigrasi ini. Ya, Tito. Ya, bagus ya. Contohnya seperti Tito yang dari wilayah A akan pindah ke wilayah B sehingga Tito meninggalkan wilayah A. Oke, bagus. Yang selanjutnya yaitu imigrasi, yaitu perpindahan masuknya penduduk ke suatu wilayah tujuan. Contohnya seperti, ya Alan, ya kita memiliki tetangga baru ya, ada orang yang masuk ke wilayah kita. Selanjutnya ada transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu pulau ke pulau lainnya dalam satu negara. Dan yang keempat ada urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Oke, baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan Ananda tugas, yaitu berupa diskusi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Nah, jadi meja yang di depan putar aja kursinya ke belakang sehingga mendapatkan satu kelompok yang berjumlah 4 orang. Nah, pada bahan yang akan kita diskusikan, lihat di buku Ananda pada halaman 7. Sudah terlihat Ananda? Ya, Ananda silahkan berdiskusi sebaik mungkin dan kita akan tampilkan pada setelah Ananda siap berdiskusi. Jawab pertanyaannya, dan jika ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan kepada Ibu di depan ya. Kegiatan diskusi Ananda telah selesai ya, dan telah ditampilkan untuk setiap kelompoknya. Jawaban dari diskusi Ananda, jawaban dari soal-soal yang telah Ananda diskusikan itu telah tepat, maka tepuk tangan untuk kita semua. Ananda sudah berdiskusi sebaik mungkin dan Ananda telah menganalisis apa saja bagaimana keadaan suatu wilayah jika penduduk ini berkurang ya, dan bagaimana angka kematian dan angka kelahirannya. Nah, Ananda sudah menjawabnya dengan benar. Oke, masih ada yang ditanyakan mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Oke, tidak ada. Sebelum Ibu tutup, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Bunga? Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk Bunga. Selanjutnya kepada Yoli. Ya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Yoli. Akan Ibu tambahkan yaitu kesimpulan kita pada hari ini. Kita telah membahas apa itu dinamika penduduk, yaitu perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu natalitas, mortalitas, dan migrasi. Nah, kita dapat menghitung angka natalitas, kita dapat menghitung angka kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi ini terdiri dari 4, yaitu emigrasi, imigrasi, transmigrasi, dan urbanisasi. Untuk memantapkan pemahaman Ananda, Ibu kasih tugas, tolong dijawab soal-soal yang ada di buku Ananda pada halaman 14. Kita akan membahas soal tersebut pada minggu depan. Dan Ananda silahkan juga membaca materi kita untuk pertemuan minggu depan, yaitu dampak dari pertambahan penduduk ini terhadap lingkungan. Ya, sudah ada di bukunya ya. Ya, tolong dibaca. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Ananda yang sangat antusias dan semangat dalam belajar pada hari ini.
Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi manfaat yang dapat kita ambil, kita dapat mengetahui apa itu dinamika penduduk, kita dapat mengetahui bagaimana cara menghitung angka kelahiran, angka kematian, dan jenis-jenis dari perpindahan penduduk. Nah, sehingga kita dapat tahu jumlah penduduk di suatu wilayah. Tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Ibu mohon maaf jika ada salah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.